Halo semua, perkenalkan nama saya Ridel Paat, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 5. Saat ini saya akan membahas tentang pendidikan kesehatan mengenai nephrotic syndrome. Salah satu masalah kesehatan pada ginjal yang sering dialami oleh anak-anak yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini merupakan kumpulan gejala yang menyebabkan gangguan pada ginjal, di mana kondisi ini biasanya ditandai dengan tingginya kadar protein pada urin akibat bocornya protein pada ginjal. Sindrom nefrotik perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan komplikasi seperti terjadinya infeksi, penyumbatan pembuluh darah, terjadinya hipertensi, dan gagal ginjal kronik yang membutuhkan hemodialisa atau cuci darah, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Pada sindrom nefrotik terjadi kerusakan pada glomerulus, yaitu sistem yang terdiri dari pembuluh darah halus yang berfungsi menyaring zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kejadian sindrom nefrotik pada anak di Indonesia dilaporkan sering terjadi pada usia kurang dari 14 tahun, di mana anak laki-laki jumlahnya 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Adapun penyebab terjadinya sindrom nefrotik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama kongenital, yaitu sindrom nefrotik yang terjadi sejak lahir. Yang kedua proses primer atau idiopatik, di mana terjadi kerusakan glomerulus yang belum diketahui penyebabnya. Yang ketiga proses sekunder yang mengikuti penyakit sistemik antara lain lupus, erythema sistemik. Diagnosis sindrom nefrotik ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala yang dialami anak dan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Gejala yang sering dialami oleh anak biasanya anak datang dengan kondisi adanya edema di kelopak mata atau di tungkai bawah. Bila lebih berat dapat disertai perut yang membesar atau terjadinya asites, serta penumpukan cairan di rongga pleura atau efusi pleura, dan adanya edema di genitalia. Kadang-kadang juga disertai dengan keadaan oligurie dan terjadi infeksi serta nafsu makan yang berkurang, bahkan diare. Juga dapat terjadi sakit perut yang hebat atau biasa disebut peritonitis dan terjadi shock. Sedangkan pemeriksaan penunjang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan urinalisa untuk melihat adanya protein di dalam urin, pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan darah lengkap, dan biopsi ginjal untuk mengetahui kondisi histopatologi dari glomerulus. Perlu diketahui juga bahwa apabila didapati anak dengan kondisi klinis sindrom nefrotik pertama kali, maka sebaiknya anak tersebut dirawat di rumah sakit dengan tujuan untuk mempercepat pemeriksaan dan evaluasi pengaturan nutrisi. Selain itu juga untuk penanggulangan keadaan edema dan memulai pengobatan steroid dan edukasi pada orang tua. Tata laksana pada anak sindrom nefrotik yaitu terapi steroid, pemberian nutrisi cukup protein, pembatasan cairan dan garam, imunisasi dengan vaksin virus mati. Pencegahan terjadinya sindrom nefrotik pada anak masih belum diketahui karena sering bersifat idiopatik. Pencegahan yang dapat diupayakan dalam mencegah agar tidak terjadi kekambuhan pada sindrom nefrotik yang sudah mengalami remisi atau perbaikan, yaitu dengan istirahat yang cukup, dengan minum obat teratur, dengan nutrisi yang seimbang, dan pencegahan infeksi dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. UNPI memiliki visi yaitu menjadikan Universitas Pembangunan Indonesia unggul di Indonesia bagian timur pada tahun 2021 dengan misi membangun manusia Indonesia yang berwawasan nasional, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terampil
dan memiliki komitmen untuk membangun masyarakat Indonesia. Mari bergabung bersama kami, Unpi Jaya.